Jadi revitalisasi di situ Ciberei ini itu dimulai pada tanggal 13 Agustus lalu, 13 Agustus lalu udah selesai direvitalisasi si situ Ciberei-nya dan sekaligus juga sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Ternyata kampung Ciberei ini dulu banyak keturunan Belanda guys gitu. Jadi konon kampung ini telah dikenal oleh masyarakat luas di Jawa Barat sebagai kampung bule atau kampung Belanda. Kita akan membicarakan mengenai angka prevalensi albino yang tinggi ya. Kalau berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, angka prevalensi albino di dunia saat ini adalah 1 dibanding 17.000. Indonesia. Hai, ketemu lagi barengan sama kita di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Selamat pagi. Pagi. Pagi-pagi udah ada Dita Sudiro dan Duke Azwita. Wow, oren-oren. bajumu seperti bangku saya ya? Iya, makanya tadi saya memilih di bangku warna kuning ya, nggak Iya. orange. Kalau gitu takutnya saya disangkanya kepala terbang doang. Iya, nempel nanti warna baju sama warna kursi. Kalau dia yang nempel nggak apa-apa. Beda ya. Kalau dia boleh nempel ya. Boleh. Oke, hai selamat pagi. Ketemu sama kita berdua lagi. Yes. Seperti biasa kalau di Hai Indonesia, kita akan menemani kalian dengan berita, informasi, cerita, tips bahkan dari dalam dan juga luar negeri. Betul sekali, selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin kalian. Pokoknya apapun aktivitas kalian bakal kita temenin. Mau beraktivitas dalam rumah, di luar rumah, pokoknya bakal kita temenin terus. Dan jangan lupa Besti, jaga kesehatannya ya. Iya betul, karena kan ini udah musim pancarobaya, udah mulai Iya, hujan-hujan. hujannya rusuh banget. Kadang pagi cerah, siang panas, sore bisa langsung hujan lebat. Kemalam nggak berhenti lagi hujannya, Iya, siklusnya itu banyak gitu minum kan. vitamin ya, biar imun kalian juga baik. Takutnya ini lagi Apa nih? musim flu batuk. Iya, pancaroba gitu kan. Ya? Tapi ngomong-ngomong tentang pancaroba ini gak ada hubungannya sih. Saya kemarin baru berwisata dong. Iya, saya udah tahu. Saya baru jalan-jalan. Iya, kamu udah ngomong berapa kali? Mau ngomong berapa kali lagi Ya udah sih? nggak jadi. Gitu? Tadi saya mau nanya kapan terakhir berwisata, nggak jadi. Nggak jadi. Karena ya? topik kita kali ini berhubungan dengan tempat wisata gitu kan. Iya, tapi ini nggak jauh-jauh kok dari Jakarta. Kita kasih spill ke kalian. Kalau naik kendaraan pribadi cukup 2,5 jam lah ya paling lama. Yap, bener banget. Jadi sekarang ini lagi banyak daerah yang direvitalisasi ya. Salah satunya adalah tempat wisata. Nah sekarang saya mau ngasih info ke kalian tentang salah satu tempat wisata yang ada di kota Bandung yang baru aja direvitalisasi. Namanya adalah Situ Ciberei. Nyebutnya gitu kan? Ciberei. Iya, Ciburui tulisannya, cuman nyebutnya Ciberei gitu iya. kan, kalau orang Sunda gitu kan. Dan sebelum kita bahas mengenai informasi revitalisasinya, sekarang kita bahas dulu yuk asal muasal dari situ Ciberei. Ciburui. Tulisannya Ciburui ya. Jadi awal mula dari situ Ciberei, ini for your information ya guys, situ Ciberei ini memiliki nilai sejarah yang unik ya. Jadi katanya nih, situ tersebut merupakan peninggalan dari Prabu Siliwangi. Dan Ciberei sendiri awalnya merupakan arena pertarungan dari para jawara di Pulau Jawa loh guys. Dan dulunya situ Ciberei ini hanyalah 2 sungai kecil yang ujungnya bertemu di desa Ciberei. Lalu oleh warga setempat, titik pertemuan 2 sungai ini dijadikan bendungan dan dijadikan perairan untuk sawah. Ya, dan di bagian tengah bendungan itu tanahnya bisa dibilang cukup tinggi sehingga membentuk seperti pulau kecil kalau kita lihat. Akhirnya warga sekitar menyebutnya Situ Ciberei. Nah, situ artinya kan danau, sedangkan Ciberei sendiri adalah nama desanya. Gitu. Lantas apa aja sih ya revitalisasinya ya kira-kira? Ya, kita bakal lanjut ngebahas mengenai revitalisasinya sendiri. Jadi revitalisasi di situ Ciberei ini itu dimulai pada tanggal 13 Agustus lalu udah selesai direvitalisasi si situ Ciberei-nya. Dan sekaligus juga sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Nah, sebelum direvitalisasi, situ Ciberei ini memang terlihat kurang tertata gitu kan, dan warung-warungnya juga tidak teratur, jadi masih terlihat kumuh. Tapi setelah direvitalisasi, situ Ciberei terlihat lebih cantik, bersih, nyaman, dan lebih tertata rapi tanpa mengesampingkan fungsi dari air baku dan juga irigasinya. Karena irigasinya buat persawahan ya. Iya.
Nah, ini di situ Ciburoy ini juga ternyata masih terjadi pencemaran limbah tapi dari warga dan pabrik sekitar. Sayang banget ya. Tapi pihak pemerintah setempat langsung menugaskan nih Dinas Lingkungan Hidup bersama kepolisian dan juga TNI untuk mendisiplinkan pihak yang mencemari situ Ciburoy. Nah, mereka diberi waktu 3 bulan untuk edukasi pencemaran limbah tersebut. Karena ini sayang dong, udah jadi destinasi wisata tapi masih ada limbah yang mencemari. Sebenarnya kalau ngebahas mengenai limbah kotoran yang mengotori sungai, itu waktu saya kecil tuh di kali-kali deket rumah suka. Jadi kalinya nih ya zaman dulu kan buang sampah ke kali ya, tapi suka tiba-tiba banyak ini apa kayak limbah kimia, gitu. kimia yang kita tahu. Iya. Ini kayak bukan dari nyuci rumah deh, karena Iya, kalau bukan. air cucian langsung hilang gitu kan. Iya. Kita tahu nih kimia gitu, nih nggak bener nih kayak dari pabrikan rumah gitu. Betul. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas juga mengenai anggaran revitalisasi dari situ Cibereynya nih. Nah ini pasti pada bertanya-tanya juga ya, kalau revitalisasi gitu tuh menghabiskan uang berapa banyak sih gitu kan. Situ Ciberey sendiri mempunyai luas sekitar 41 hektar dan direvitalisasi dari tahun 2019 oleh Pemda Provinsi Jawa Barat dengan total anggarannya 32 miliar rupiah. Iya, terus kita bahas selanjutnya ini, apa sih fungsi adanya situ Ciburoy? Awalnya memang situ Ciburoy ini memang hanya difungsikan sebagai ekosistem air, irigasi, dan juga penyediaan air baku. Tapi karena berada di wilayah pemukiman, jadi harus ada tambahan fungsi yaitu sosial dan juga pariwisata pastinya. Betul, dan situ Ciberey sendiri ini sebenarnya tempat yang kategorinya sulit untuk mancing ikan ya. Jadi ini sebenarnya unik nih guys. Jadi dari dulu katanya kalau di situ Ciberey ini, kalau ada yang mancing ikan udah pasti nggak akan dapet deh, susah. Susah ikannya buat dipancing di situ gitu kan. Oleh karena itu Gubernur dan Bupati Bandung, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung ini menebarkan 77.000 benih ikan di situ Ciberey. Tujuannya agar masyarakat bisa berekreasi dan memancing bebas cari ikan di sana. Ya. Dan ini juga harapan pemerintah Jawa Barat ya mengenai revitalisasi situ Ciburoy ini. Setelah direvitalisasi, pemerintah Bandung juga berharap situ Ciburoy ini bisa dijadikan rest area. Nantinya untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Bandung menuju Cianjur dan sekitarnya maupun arah sebaliknya. Jadi kalau buat kalian yang mau beli oleh-oleh khas Bandung, jangan khawatir. Karena di sini ada produk UMKM Bandung yang dijual dan pastinya dengan harga yang murah meriah. Maksudnya nggak berarti kantong gitu ya. Iya, nggak bikin kantong jadi tongpes pastinya ya. Kantong kempes. Tongpes. Atau kanker ya. Kantong kering. Gue kali ini gue bisa nih Dan. Iya, karena bukan kayak yang bercandaan tadi. zaman dulu ya. Iya, itu udah lama old school tuh sebenarnya ya, sebutan-sebutan ya. Kalau kita ngebahas mengenai destinasi wisata alam di Indonesia itu sebenarnya banyak banget. Dan banyak juga yang belum terjamah oleh pemerintah gitu. Jadi masih diolah oleh warga sekitar dengan seadanya aja gitu kan. Jadi dari mulai kayak tadi kan disebut situ Ciberey ini awal mulanya berantakan. Awal mulanya tuh kayak banyak warung-warung yang tidak tertata rapi gitu kan. Biasanya kan kalau belum dibenahi tuh kayak gitu ya. Jadi kesannya kayak kumuh, berantakan. Nah sekarang udah direvitalisasi, PR-nya tinggal sisa limbah nih. Ya ini kayak di ini aja, kalau di Jakarta tuh kalau kita jalan ke Sentul tuh ada beberapa situ juga yang belum terjamah oleh pemerintah, masih diurus oleh warga sekitar juga. Terus banyak juga air terjun mini itu, kalau kan saya punya rumah di Bogor tuh. Itu jadi rumah saya di Bogor itu bukan di kotanya ya, agak Bogor luar dikit. Yang kalau kita lurus lagi dari perumahan saya itu namanya ada di ujung Gunung Bundar. Serius. Bundar pala saya sama kayak gunung. Enggak, jadi di Gunung Bundar itu tuh banyak dari mulai situ air terjun mini dan segala macam. Iya, daerah-daerah Bogor tuh banyak memang. Betul, dan sebagian kecil sudah dikelola juga oleh pemerintah, tapi sebagian besar belum dikelola oleh pemerintah. Dan kalau dikelola oleh pemerintah itu maksudnya tuh udah direvitalisasi dan tetap warga sih yang mengelola gitu. Pemerintah hadir hanya untuk revitalisasi aja sebenarnya. Iyalah, ya nggak ada masalahnya sih direvitalisasi kan, toh juga untuk kepentingan banyak orang dan masyarakat kan. Kalau sekarang kan udah enak kan, kalian kalau dari Bandung mau Cianjur atau sekitarnya dan sebaliknya bisa mampir, cari oleh-oleh karena produk UMKM di sana banyak. Nah kira-kira ada yang menarik apa lagi sih dari situ Ciberey Bandung? Apakah cuma ada UMKM aja atau ada banyak yang menarik? Bakal kita bahas lebih detail lagi mengenai situ Ciberey di Kota Bandung selain satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Hai, ketemu lagi barengan sama saya Ditan Sudiro dan Nuka Aswita di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, kali ini kita masih ngebahas mengenai situ, bukan situ. Situ siapa? Situ oke. Situ Enggak, oke. bukan. Kita lagi ngebahas mengenai situ Ciberei yang ada di kota Bandung gitu kan. Dan kalau tadi kita udah ngebahas mengenai situ Ciberei-nya, sekarang kita mau bahas mengenai kampung Ciberei-nya nih. Karena kan situ Ciberei itu bertemunya di desa Ciberei gitu kan. Jadi ini meski sama-sama namanya Ciberei, ternyata kampung Ciberei ini letaknya jauh dari situ Ciberei tersebut ya. Tepatnya itu ada di kota Garut. Kalau desa Ciberei itu ada di dekat situ Ciberei. Nah uniknya kampung Ciberei ini disebut sebagai kampung albino di Garut karena memang sebagian warganya ini albino. Albino sendiri adalah kondisi genetik yang menyebabkan seseorang mengalami warna rambut dan juga warna kulit yang menjadi lebih pucat. Itu biasanya keturunan ya. Iya jadi mungkin kalau nggak ngerti kayak saya waktu kecil saya kira bule, taunya bukan. Iya. Atau kadang kita menemukan yang kayak kok kulitnya belang-belang ya. Iya, itu albino juga. Itu ada ya. Namanya genetiknya. beda, namanya beda, cuman itu Sama. faktornya sama kayak albino. Albino Kalau albino sama. full. Nggak ada yang kayak ada Kalau yang yang sebenarnya belang-belang beda namanya. ada yang tapi kita lihat di faktornya badannya dari situ. pasti ada bercak-bercak coklat ya sedikit gitu. Ya, jadi berikut ini udah kita rangkum ya beberapa fakta menarik tentang Kampung Ciberei. Dan yang pertama, ternyata Kampung Ciberei ini dihuni banyak keturunan Belanda guys gitu. Jadi konon kampung ini telah dikenal oleh masyarakat luas di Jawa Barat sebagai Kampung Bule atau Kampung Belanda. Kehadiran penduduk berkulit dan berambut putih ini disebut sebagai warisan nenek moyang mereka yang dulunya keturunan bangsa Belanda. Hal itu juga didukung pernyataan tokoh kampung yang mengatakan bahwa anak yang terlahir albino bukan lagi menjadi hal yang aneh bagi mereka. Bahkan katanya anak-anak albino ini akan terus berlanjut sampai ke anak cucu mereka kelak seterusnya. Ini unik ya, kayak kan kalau di Bali kalau nggak salah ada desa yang banyak kembar kalau nggak salah, ada yang kayak gitu deh. Nah ini genetis juga kalau di Kampung Ciberei ini ternyata Albino. banyak yang keturunannya ini anaknya albino. Dan ternyata di sana nggak semuanya albino sih guys. Jadi ternyata nggak semua anggota keluarga yang ada di Kampung Ciberei ini ada albinonya guys. Jadi misalnya nih, ada 4 anggota keluarga. Nah dari keempatnya hanya 1 orang atau 2 orang aja yang ada keturunan genetis albinonya. Begitu juga dengan keluarga-keluarga lainnya yang ada di Kampung Ciberei. Jadi nggak full satu keluarga semua. Iya, dan ada 9 orang albino. Jadi katanya di kampungnya sendiri sekarang ini hanya ada 9 orang aja yang memiliki pigmen kulit dan rambut albino. Mulai dari balita sampai manula ada. Oke. Dari 9 itu. Oke, dan selanjutnya ini juga kita akan membicarakan mengenai angka preferensi albino yang tinggi ya. Kalau berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, angka preferensi albino di dunia saat ini adalah 1 dibanding 17.000. Jadi 1 banding 17.000 ya, berarti hanya ada 1 orang albino di antara 17.000 orang penduduk. Nah, jumlah penduduk di Kampung Ciberei sendiri saat ini mencapai 1.600 orang. Nah, preferensi albinonya pun ini beda. Kalau di sana ini terhitung 1 banding 178. Yang berarti ada 1 orang albino di antara 178 orang yang tidak albino. Ini berarti angka preferensi albino di kampung tersebut sangat tinggi ya. Cukup tinggi loh. Iyalah, tinggi banget ya. Jadi tapi keren juga sih gitu loh, maksudnya kalau di sini mungkin kan ngeliat orang albino kayak Bingung. gimana gitu. Tapi kalau di sana memang ya mungkin memang udah turunannya Iya, ya. dan perlu dicatat juga, jadi kalau albino itu hanya fisiknya aja, secara pemikiran segala macam normal Iya, kayak manusia sama, biasa. Itu guys. hanya di luarnya Mereka aja. manusia juga Iya, karena gitu, saya dulu cuman sempat pigmen kulit saya aja. dulu sempat nggak paham. Jadi waktu saya SD, saya kan SD Islam tuh yang kita baru boleh pulang kalau udah sholat zuhur gitu kan. Nah, kalau lagi sholat zuhur masyarakat ada tapi nggak banyak, biasanya cuma 1 saf lah atau setengah saf masyarakat sekitar yang ikutan sholat di masjid sekolah saya. Tapi kalau Jumatan penuh, selalu penuh. Nah ini ada warga sekitar, kita nggak ngerti. Jadi kita pikir dia bule. Karena putih semua sampai dan ke kayak bulu mata tuh. mister dia diam aja, dan mungkin saya baru nyadar, Bu. Dulu kayak saya bully dia. Iya. Saya nggak nyadar, maksud saya kalau dia beneran bule mister ya udah mister aja. Ternyata Iya. bukan. Saya menyadari bahwa dia albino tuh setelah tahun, saya ngeliatnya dari saya kelas 2 SD kalau nggak salah, kelas 2 atau kelas 3 SD gitu kan. Tapi baru nyadar bahwa dia ini orang Indonesia, bahasa Indonesia lancar bagus pas saya kelas 5 SD. Jadi udah bertahun-tahun gitu. Karena dia pernah ngobrol sama satpam sekolah gitu. Apa kabar bang? Hah, ini bukan bule, tidak ada logat bule sama sekali. Oh emang Tidak dasar ada. ya Anda ya. Kan anak kecil nggak Iya kan ngerti. belum tahu ya. Nah, dan sedangkan saya baru tahu apa itu albino tuh pas saya beberapa tahun kemudian lah SMP SMA baru, oh
Jadi itu perbedaan pigmennya. Oke guys, itu tadi kan kita udah bahas banyak banget tentang Kampung Ciberei. Ciberei, Kampung Ciberei, Desa Ciberei, Ciberei. Situ Ciberei juga udah Situ kita Ciberei, bahas. ya. Banyak tuh namanya sama tapi lokasi beda-beda. Iya, di Garut yang kampung. Ih, ternyata beda-beda ya guys. Jangan sampai salah ya. Kalau kalian mau pergi Google Maps jangan salah nulis tuh. Yap, dan sekian pembahasan kita mengenai Situ Ciberei, Desa Ciberei, dan Kampung Kampung Ciberei. Ciberei. Iya. Dan kemana-mana kita bakal balik lagi ya bisa satu ini dengan informasi, berita, dan tips dari dalam maupun luar negeri. Tetap Yap. di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.